Ya, jadi ini aplikasi EduClass, aplikasi yang memiliki konsep seperti kursus online. Pengguna bisa melihat sendiri kelas-kelasnya. Terus, eh, tapi ini lebih ditujukan ke sekolah, jadi istilahnya penggunanya ini mm, tidak langsung bisa memilih, tapi dipilihkan sama sistemnya. Eh, Aplikasi ini kami buat dari scratch atau dari awal, tidak tidak dibuat dari project yang ada sebelumnya. Jadi langsung aja mulai. Untuk menggunakan aplikasi EduClass ini, pengguna harus masuk atau login. Misalnya di sini ada akun Dami Stud 1. Passwordnya password. Terus di sini passwordnya ini bisa dilihat. Misalnya kita lupa pencet mata ini, maka kita bisa melihat password yang kita masukkan. Terus jika ingin menutupnya lagi, kita pencet mata lagi. Nah, selanjutnya login. Ya, di menu awal ini merupakan info profil. Jadi di sini ada misalnya namanya Eko Setio Budi Purnomo, NRP 999, emailnya eko@gmail.com. Selanjutnya di sini kita masuk menu selanjutnya, yaitu ada daftar kelas. Di sini daftar kelas ini berisikan kelas-kelas yang dia ambil. Di sini berdasarkan semester. Jadi ini jadi sini nanti misalnya semester ini ada berapa kelas, semester ini ada berapa kelas. Dalam kasus ini misalnya kita ada di semester 6, ada dua kelas, ada analisis sains A sama analisis ekonomi B. Di sini juga daftar kelasnya bisa di misalnya ini kan cuma satu, jadi misalnya nanti kalau misalnya ada banyak semester, nanti misalnya memenuhi layar itu nanti bisa kita kecilkan seperti ini, dan nanti tampilannya hanya terlihat headernya saja. Terus untuk melihat detailnya lagi, misalnya kita bisa pencet lagi, maka akan muncul daftar kelasnya itu. Selanjutnya ada menu notifikasi. Di sini ini berisikan notif-notif yang berkaitan dengan kelas. Jadi misalnya di sini ada tugas baru, nanti bisa masuk sini. Terus juga misalnya pengajarnya ingin menyampaikan pengumuman gitu, juga bisa dimasukkan ke sini juga nanti. Jadi seperti ini tampilannya. Selanjutnya ada menu presensi. Di sini aplikasi ini juga bisa menggunakan presensi. Jadi nanti di sini ada beberapa panel. Yang pertama ini pojok kiri atas ada panel week yang sekarang. Misalnya Rabu 17 Juni week 5. Terus ada pojok kanan atas ada kelas selanjutnya yang akan datang ini. Di sini juga sama, jadi kelasnya ini dikelompokkan berdasarkan semester dan juga bisa dikecilkan seperti ini atau dibesarkan. Jika misalnya ternyata daftarnya memenuhi layar. Ya, langsung masuk menu pertama. Jadi di sini kita masuk ke menu daftar kelas ini, kita pencet salah satunya. Jadi nanti setiap kelas ini ada beberapa modul. Eh, Modul ini maksudnya berkaitan dengan bab-babnya. Terus modul ini juga disertai dengan waktu pembelajarannya. Misalnya kayak teori gravitasi ini minggu 1 sampai 8 dan seterusnya. Kita pencet modul pertama. Ya, jadi ini pada halaman ini konsepnya persis mirip seperti kursus online kebanyakan. Jadi di sini ada tiap bab ini dibagi menjadi beberapa halaman. Halaman ini nanti juga bisa dinavigasi ke selanjutnya atau sebelumnya lewat tombol bawah ini atau lewat navigasi samping. Untuk membuka navigasi samping bisa digeser seperti ini atau pencet garis 3 ini. Misalnya kita pencet selanjutnya, pengguna ini juga bisa melihat video yang ditautkan oleh
pengajar. Misalnya seperti ini. Ya, di sini juga pada fitur ini pengguna juga bisa mengerjakan kuis. Jadi nanti misalnya kan ini halaman selanjutnya ada kuis. Navigasi pada pojok kanan bawah akan berbeda menjadi lanjut kuis. Jika dipencet maka akan muncul notifikasi seperti ini. Anda akan memulai kuis, lanjut mengerjakan kuis. Jika batal maka nggak jadi. Navigasi navigasi kuis juga bisa dilihat di sini. Jadi misalnya kita nggak sengaja mencet latihan soal, ini nanti akan ada notifikasi seperti ini. Halaman yang Anda tuju adalah halaman kuis. Apakah Anda ingin lanjut mengerjakan kuis? Ini bertujuan agar misalnya kita nggak sengaja mencet, maka akan ada notifikasi pengaman seperti ini. Biar nggak istilahnya langsung memulai kuisnya. Kalau batal ya batal. Misalkan kita lanjut aja latihan soal. Lanjut. Maka nanti akan ke scroll ke latihan soalnya. Kuis. Nah, selama berada di halaman kuis ini, kita nggak bisa keluar dari halaman itu. Misalnya kita pencet back, maka tulisannya akan seperti ini, Anda masih mengerjakan kuis. Atau kita pencet tombol sebelumnya. Di sini juga sama tulisannya seperti itu. Nah, agar kita bisa keluar dari halaman itu, kita harus mengumpulkannya dulu. Tapi pertama kita harus mengisinya dulu. Kita coba isi. Ya, jadi di sini juga kuis ini pengajar bisa memasukkan soal. Nomornya ini nanti akan secara otomatis terisi urutannya. Setelah soal ada pilihan jawabannya. Jadi nanti ini jawabannya modenya ada banyak. Ada pilihan ganda gini yang hanya milih satu pakai radio button, atau pilihan ganda yang bisa milih banyak pakai checkbox, atau juga bisa isian seperti ini. Misalnya kita isi gini. Nah, jika selesai kita lanjut kumpulkan. Nah, di sini notifikasinya ada beberapa pertanyaan yang belum terisi. Apakah Anda yakin mengumpulkannya? Di sini juga ada fitur pengecekan soal mana yang belum diisi. Jadi misalnya ini dalam kasus ini yang belum diisi adalah yang paling bawah. Tuliskan feedback Anda tentang kuis ini. Misalnya kita isi, maka nanti notifikasinya beda. Anda akan mengumpulkan kuis untuk dinilai, lanjut kumpulkan. Nah, misalnya kita kosongi yang lainnya, misalnya ini. Nanti notifikasinya akan seperti ini. Ada beberapa pertanyaan belum terisi. Jadi nanti terdeteksi jika ini belum diisi. Atau misalnya kita ganti ini. Nanti tulisannya sama. Ya, misalnya langsung aja kumpulkan. Ya, kuis berhasil dikumpulkan. Ya, setelah kita selesai mengumpulkan, nanti kita bisa keluar dari halaman itu. Dan di sini jika sudah dikerjakan kuisnya, maka nanti tidak akan muncul peringatan lagi. Dan jawabannya bisa dilihat lagi. Misalnya seperti ini. Kita pencet ini pun juga gak ada peringatannya. Misalkan kita keluar, terus kita masuk lagi, maka nanti kita bisa melihat kuis kita tadi, progresnya. Halaman ini juga bisa di reload, yaitu dengan cara menarik ke bawah hingga pol dan keluar tanda seperti ini, reload ini.
Jadi nanti kita bisa melihat jawaban kita sebelumnya seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu presensi. Ya, di presensi ini misalnya kita pencet satu kelas analisis lain. Jadi di sini nanti ada tampilannya, ada info kelasnya, itu ada nama, jadwal, tempat, sama dosennya. Terus ada rangkuman tentang jumlah hadir, izin, dan alfa. Ya, tampilannya seperti ini. Konsep presensi ini mirip dengan presensi ITS. Jadi seperti ini. Untuk saat ini kita menggunakan 3 status, hadir, izin, dan alfa. Jadi nanti tampilannya misalkan seperti ini. Misalkan kita, jadi nanti setelah statusnya udah berubah dari isi, nanti akan muncul tombol berita acara. Ini digunakan untuk mengisi berita acara. Jadi nanti kalau misalnya kita belum mengisi izin, hadir, atau alfa, itu nanti nggak akan bisa muncul tombol berita acara ini. Misalkan langsung aja kita pencet hadir ini, misalnya ABC, kirim. Nah, setelah dia berhasil, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Dan kita bisa masukkan berita acara. Misalnya materinya asik. Kita simpan. Berita acara ini juga bisa disimpan. Misalnya kita keluar terus balik lagi. Kita balik lagi gini, nanti kita bisa mengubah berita acara yang udah kita masukkan sebelumnya. Nah, misal di sini juga bisa izinnya ini yaitu dengan cara memasukkan keterangan izinnya kenapa, sama attachment file untuk surat izin, misalnya di sini sakit. Nah, terus di sini attachmentnya bisa dalam file dalam bentuk apapun. Jadi di sini misalnya pengguna ini udah punya file PDF-nya, nanti bisa diupload file PDF-nya. Jika misalnya kesulitan untuk mengonvert jadi PDF, pengguna juga bisa mengupload fotonya sebagai gantinya. Misalnya seperti ini. Ini juga bisa untuk, ya, ini bisa mengupload file dalam bentuk apapun. Jadi misalkan seperti ini, misalkan di file ini, terus kita upload foto, misalnya foto ini. Nah, nanti setelah dipilih, maka akan muncul nama file itu, agar pengguna ini bisa teliti lagi. Misalnya kita ingin ganti lagi, juga bisa pencet lagi. Misalnya kita langsung aja kirim, maka nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Di izin ini juga bisa masukkan berita acara. Misalnya ini berita acaranya digunakan untuk pengganti kelasnya, misalnya resume atau apa gitu. Berita acara ini juga bisa istilahnya bagi pengguna ini untuk memasukkan link, misalnya link-link drive atau apa, digunakan sebagai tugas nih misalnya. Berita acara ini digunakan selain untuk mengetahui seberapa paham pelajar oleh pengajar, juga bisa digunakan untuk attachment link. Jadi nanti misalnya seperti ini kan. Jadi nanti setelah dikirimkan, nanti pengajarnya bisa melihat link ini nanti.
Ya, setelah apa kita mengubah izinnya nanti statusnya nanti juga bertambah ini jumlahnya izinnya jadi 2. Oke, sekian fitur dari aplikasi kami. Oh ya, ini juga bisa logout ini. Ya, sekian terima kasih.